Haleluya, puji Tuhan, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kembali kita beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari siapkan yang terbaik, berikan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengharapkan pertolongan Tuhan yang dari sorga itu turun atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan atas pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa pengurapan Tuhan ada dalam hidup kami. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Semua kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan.
berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Kembali angkat pujian. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya, Rajaku. Haleluya, sekali lagi Allahku, Rajaku. Haleluya, Rajaku. Haleluya. Selama-lamanya hanya Tuhan Yesus yang layak menerima pujian. Haleluya, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Yang ada di rumah siap memuji Tuhan. Ayo semua tepuk tangan di atas kepala Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Katakan
para raja, karena dialah gunung batu kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah di tempat ini, kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku sangat memerlukan Engkau. Hidupku tiada berarti tanpa Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidup.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu serta saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah ada hubungan dengan minggu yang lalu. Saya mau berbicara tentang hidup itu sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, semua yang kita miliki kita akan tinggalkan. Kenapa? Karena hidup itu sementara. Haleluya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca firman yang saya ambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, biar setiap benih firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mohon urapan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hidup itu sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Alkitab kita baru baca tadi, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian surat dari Petrus buat saudara dan saya, buat kita semua. Kekasih dalam Tuhan, kita perlu sadar dalam hidup ini, sekali lagi kita hidup sementara. Bagi orang yang meninggal, mereka itu tidak merasa apa-apa lagi. Tetapi saudaraku, yang saya mau kasih, yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya mau beritahukan kepada kita, tapi yang ditinggal merasa. Ada orang ketika keluarganya meninggal dia tidak bisa terima. Ada orang ketika mendengar keluarganya meninggal dia terkejut. Ya, tapi ada orang mereka menerima apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan keluarga. Hidup kita seperti rumput, Alkitab katakan. Sebentar ada, sebentar tidak ada lagi. Kita diumpamakan seperti uap, seperti yang saya katakan minggu lalu. Sebentar ada, sebentar tidak ada lagi. Saudaraku, di balik kita hidup sementara di muka bumi ini, saya mau beritahukan ada hidup kekal, yaitu sorga. Untuk itu kita harus tahu bagaimana kita harus hidup. Saudaraku, ada tiga hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian, bahwa hidup kita di bumi ini hanya untuk sementara waktu saja. Untuk itu yang pertama, saya mau beritahukan kepada kita, karena hidup itu sementara, mari gunakan hidup itu selalu berterima kasih kepada Tuhan atau bersyukur. Ya, ada banyak orang tidak tahu bersyukur. Ada banyak orang tidak mau berterima kasih buat nafas yang Tuhan berikan, buat berkat yang Tuhan berikan. Hari ini saya mau beritahukan, ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup sampai sekarang ini, gunakan waktu itu untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena apa? Kalau kita hidup sampai sekarang ini adalah anugerah Tuhan. Tugas kita di dunia ini belum selesai. Kalau tugas kita sudah selesai di muka bumi ini, pasti Tuhan akan memanggil saudara dan saya akan pulang ke sorga. Nah saudaraku, karena hidup kita ini adalah anugerah, pemberian Tuhan secara cuma-cuma, biarlah kita selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Nabi Habakuk memberitahukan kepada kita bahwa dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 19. Mari kita lihat sama-sama. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan bahwa sekalipun
pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dan dalam kandang. Saudaraku, ayat 18 katakan, namun aku, Habakuk katakan, aku bersorai-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, luar biasa Nabi Habakuk ini, dia tidak kecewa, ya. Ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Alkitab katakan Nabi Habakuk dia bersorai-sorai di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ada permasalahan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kita, kita belajar kepada Nabi Habakuk, dia bersorak-sorak. Kalau kita bersorak-sorak, kita bersukacita, kita bersyukur, baiklah kita bersukacita karena Tuhan. Kalau kita bersukacita, baiklah kita bersukacita karena Tuhan dan beria-ria di dalam Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjadi penyelamat saudara dan saya. Haleluya. Allah Tuhan kita adalah kekuatan saudara dan saya. Ia membuat kaki Habakuk, kaki saudara dan saya seperti kaki rusa. Ya, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Bersorai-sorai, ya, di dalam Tuhan. Ketika kita bersukacita karena Tuhan, kita akan dapat kekuatan. Haleluya. Ya, kita bersyukur karena Tuhan baik. Sebaliknya kalau kita tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, lama-lama kita jadi lemah. Ya, lemah. Tapi kalau kita bersyukur, kita jadi kuat. Kita bersyukur ada masalah, Tuhan beri jalan keluar buat masalah. Karena di dalam bersyukur ada kekuatan. Karena kita bersyukur ada mujizat. Waktu kita bersyukur, Tuhan berikan jalan keluar di dalam kita mengalami masalah. Yang kedua saya mau berbicara di sini. Mari kita gunakan hidup ini selalu mengasihi. Ya, gunakan hidup ini selalu mengasihi akan Tuhan dan mengasihi akan sesama manusia. Haleluya. Hidup selalu kita mengaplikasikan kasih. Karena Allah itu adalah kasih, ya. Haleluya. Ketika kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kita juga dapat mengasihi orang yang sesama kita, yang menderita. Kita berani bilang, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita bisa mengasihi sesama, kita juga dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Haleluya. Ya. Kekasih dalam Tuhan, ketika masa sulit gereja di tempat ini melakukan misi. Saudara, kami walaupun gereja kami sulit di soal ekonomi, keuangan, hidup gereja pas-pasan, tapi kami bermisi ke Nias, kami bangun gereja di sana. Kemudian di Grand Wisata cabang kami juga waktu awal-awal kami support dana ke sana. Dan saudara, gereja kami juga membagi kasih. Ketika ada terjadi bencana di Lombok, saya pergi ke sana. Di Lombok mungkin 90% dari agama Muslim. Namun kami pergi ke sana, saya pergi ke sana dengan beberapa teman, pergi membagi kasih. Ya, kita peduli kepada orang-orang yang menderita. Kita tidak melihat agama apa. Ya, biar mereka bisa melihat terang Kristus yang ada pada kita ketika kita membagi kasih kepada saudara kita yang memerlukan. Begitu juga ketika terjadi bencana di Palu, gempa bumi, dan banyak orang meninggal, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Saya pergi ke sana juga membagi kasih. Ya, gereja ini walaupun belum terlalu besar, tapi kami menggunakan keuangan yang Tuhan berikan
untuk membagi kasih. Dan ternyata ketika kami membagi kasih, gereja kami tidak menjadi miskin, tapi gereja kami terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu serta saudara sekalian menolong sesama kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Ketika kita menabur kasih, sehingga orang lain bisa ditolong, dibantu, hidup kita telah bermanfaat buat orang lain. Saya mau beritahukan, mari kita menjadi orang-orang yang menjadi garam dan terang, ya, menjadi garam dan terang melalui hidup kita berbuat baik kepada siapapun, biar mereka melihat Kristus Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi gunakan hidup ini selalu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan yang ketiga, saya mau berbicara gunakan waktu, ya, kita hidup untuk mempersiapkan buat kekekalan, buat akhirat, buat setelah nanti, ya. Alasan saya mau beritahukan itu kepada saudara dan saya karena hidup kita di dunia ini sangat singkat. Baru-baru ini kita digemparkan suatu berita yang menghebohkan hari Kamis yang lalu, di mana seorang artis yang terkenal yang bernama Vanessa Angel dan suaminya, ya, pada tanggal 4 November 2021 meninggal, ya, karena kecelakaan. Nah, kita lihat bahwa hidup itu singkat. Masih umur 28 tahun. Ya, sudah berpulang. Orang yang mati, saya mau beritahukan, di mana-mana terjadi. Nah, saudaraku, sekali lagi, hidup kita ini singkat. Tapi pastikan kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang mati hanya berpindah dari dunia yang kita pijak sekarang ini, kemudian pindah kepada surga. Ya, pastikan bahwa kita ini dosa-dosa kita sudah diampuni. Pastikan bahwa hidup kita sudah diselamatkan. Itulah sebabnya kalau kita berkata kepada orang yang meninggal, kalau orang yang meninggal dalam Tuhan, kita katakan sampai jumpa. Di mana? Di sorga. Ya, ada pengharapan bagi saudara dan saya ketika kita mati di dalam Tuhan. Kenapa? Hidup ini singkat. Banyak orang kita lihat kemarin sehat-sehat, sekarang sudah tidak ada. Hidup ini singkat. Sebagai akhir saya mau beritahukan, mari gunakan hidup ini selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas, kehidupan. Terima kasih buat berkat makan dan minum. Bersyukur, ya. Haleluya. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan selalu memberkati kita. Karena kunci berkat adalah ketika kita mengucap syukur, berterima kasih. Ketika kita mengucap syukur, kita berkat, dekat dengan berkat. Tapi kalau kita tidak tahu bersyukur, berkat itu jauh dari kita. Mari belajar bersyukur. Yang kedua, yang saya katakan tadi, gunakan hidup ini selalu mengasihi akan Tuhan dan sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama, Tuhan pun selalu peduli dengan kita karena Dia tahu siapa kita. Bahwa setiap waktu saudara dan saya membutuhkan apa yang disebut dengan pertolongan. Yang ketiga, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya karena hidup ini adalah sementara. Karena Tuhan mempersiapkan kita masuk dalam kerajaan yang abadi, kerajaan yang kekal. Surga digambarkan oleh Alkitab tempat yang senang. Tempat yang senang. Kalau kita ada di dunia ini sementara, paling 70 tahun atau 80 tahun. Ya, ada orang baru merayakan 101 tahun, tapi satu waktu
Karena hidup itu sementara, satu kali akan berpulang. Ya, karena tempat kita di dunia ini bukan untuk kita tinggal selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kekekalan, yaitu surga. Di sana kita akan tinggal selama-lamanya. Pastikan saudara dan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pastikan ketika kita tutup mata di dunia ini, kita buka mata, kita ada di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi ini kami sudah dengarkan 3 hal tentang hidup itu sementara. Pertama, kami diajar untuk selalu menggunakan hidup ini selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yang kedua, kami diajar untuk menggunakan hidup ini selalu mengasihi kan Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengajar kami, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah sementara. Tuhan Yesus sama berdoa buat kami yang sedang mengikuti khotbah saat ini. Bila ada di antara kami belum siap untuk masuk dalam kekekalan yaitu sorga, karena masih ragu-ragu tentang keselamatan, hari ini juga berdoa biar mereka mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, maka kami pastikan saat kami tutup mata di dunia ini, kami buka mata, kami ada di sorga. Tuhan hamba berdoa, bila ada antara kami yang sakit, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh. Bila ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan buka jalan, biar mereka saat ini mengalami pertolongan dari Tuhan, sehingga kesulitan keuangan mereka dapat diatasi. Bila ada saudara kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan, nama berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan bidang mereka. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mohon berkat. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan persembahan kita. Mari beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan buat pelayanan kami di Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah. Tuhan Yesus, kami serahkan semua persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati segala usaha pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan
Kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, salah Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, lalu kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.